ngaji mantek tidak baca. Wah, kau mau coba ke usul fikih sekarang? Di sini ikut saya. Usul fikih makanya usul fikih usul teh hati usul teh mufradna asal ai asal teh naon? Ari fikihna naonana? Iya masalah masa tidak perlu pakai usul fikih. Boleh. Semenit dia boleh mendingan. Jangan terpakai usul fikih ini bukan masalah fikih. Masalah rasa tidak perlu dalil, dasar catatan. Catatan yang berbicara orang seperti simpul di sana, simpul deh ayat anak-anak sampai ke Cirebon sana. Sah Cirebon. Saya cari hidayah dari orang tua, kata orang tua ayat ini dari nenek saya dari ayatnya Mataram, Sumatera terus ke Demak, terus ayatnya ke Wali Songo, Sunan Ampel hebat. Jadi pembicaraan misalnya terus kayak dalil hukum wajib, sunnah, haram, itu pakai naon? Iya mah soalnya sama catatan, lain dalam usul fikih segala. Bisa carikan pemerintah. Lu lantaran iman dua nana si alawana kieu sewa itu jadi itu ramai cekcok itu. Tuh nana, tuh kesiu cekcok. Iya apa? Iman tengah hati, iya tengah hati cekcok kan? Cekcok. Mudah gitu. Makanya naik nang mahta masih bawah kalam iya kalam tercampur dah kita. Hari kalam anda ngapikeun, ngabongkar, ngamasukkeun kalam saya aja. Kalam aja. Kau kalam aja gitu. Lebih cenderung kalah palsulah, bohonglah. Beda jeung kalam ulama-ulama. Ieu beda kada benerna. Seapi Allah. Sebaik-baiknya kalam adalah kalam al-fadil, orang punya kedudukan, kemakoman, keutamaan, ketinggian makom. Ayo orang, iman sama dengan saya, tidak punya ketinggian seperti ulama. Tong iman syukuri benar. Saya kayak nama terperlu ngetes simpul itu perlu bukan bandingkan ilmu simpul di ilmu umum beliau ulama-ulama jadi Syekh Nawawi misalnya juga yang namanya Cirebon misalnya mana tidak apa-apanya simpul tidak apa-apanya dibandingkan tidak perlu meramaikan masalah nasa sudah tetap Bani Alami adalah keturunan sampai kepada Rasulullah itu mas jangan kita meramai-ramai itu ribut-ribut terganggu kiai ragu sedang si oma ngajak kita terganggu cari itu cari itu ramaikan kita biar karangan banyak Alawi ramaikan. Untung Indonesia ada Bani Alawi jadi pasuk Indonesia ini pasuk Duriya Rasulullah sebenarnya sama keturunan awliya tasawuf sama Bani Alawi
syukur kisah pelari jatuh dong makan dia gedung jendur ya. Berarti ada dalang di belakang ini di belakang ayat dalang, ayat pengadu Roma, namam pengadu, ayat pengadu supaya pecah Islam, supaya lemah Islam Indonesia, supaya mudah di komunis kena Indonesia, kuat di lawan-lawan yang lebih kuat, maka goyangkanlah. Tidak sama, tidak cerdas, tidak basirah, tidak waspada hati, buta tuli, itu naon? Ya terjadi. Ya kata Rasulullah, di akhir zaman akan terjadi fitnah buta tuli bisu, itu tolong. Jadi jangan usah, jamaah usah dikutuk. Pupus bila mana yang berkata tinggal di pupus, jinggur wabah pihak-pihak pupus. Tidak perlu coba orang panggil orang satukan NU ona Bani Alawi ona Habib Rizik ona Sadi berani besar bahan ona selentik bila mana ada ayana besar tidak menyenangkan sedikit kurang diluruskan bila mana kesalahan dari NU maafin usaha kubani Allah, bila mana kesalahan dari Alami maafin usaha kok NU itu tugas Islam itu nasihat, harus nasihat kan? Jadi haram mencemarkan nasab seseorang, haram babut tahrim tahnifil ansab. Dalam kitab kaum Muhammad bin Alan As-Siddiq As-Syafi'i Al-Masari Al-Maki Al-Mutawaffa 1087 walan nadroli tawah ini bima karena dari kata tidak perlu memperhatikan orang pencemaran wayang menyemarkan nasab orang lain seperti tersebut tadi. Tidak perlu diperhatikan. Tidak perlu diperhatikan. Perkataan Imanuddin tidak perlu diperhatikan. Perkataan Tubaus Abbas tidak diperhatikan. Nur Ishaq tidak perlu diperhatikan. Dibantu orang lain yang cengeng-cengeng tidak perlu didengarkan. Itu kata siapa? Sarah yang solihin dari lupa palihin. Lantas wanita-wanita ini tidak perlu memperhatikan pentonin karir dia. Di dalam posisi saya naik saya Imam Nawawi. Allah Taala walladzina yutuna mu'minina wa mu'minat bi ghairi maktasabu faqad tamalu buhtana wa ismam mubin. Surat Al-Ahzab. Ini dalil. Misalnya orang-orang yang mengasihi mukmin bukan Bani Alawi, bukan Duriyah Rasulullah. Mukmin seperti kalian mukmin. Disakiti orang mukmin lagi. Wah, berarti pokoknya kita mau diberi fakta pokoknya kita mau berarti membawa pemikul kedustaan dan dosa yang benar-benar dosa. Itu mukmin, apalagi kepada mukminat Duriyah Rasulullah menyakiti mereka, menyakiti gugurlah, misalnya rungkanlah, itu kan menyakiti, rungkan, putus, itu sudah menyakiti. Ia menyakiti mukminat, apalagi menyakiti Duriyah Rasulullah. Gimana? Dan kata-kata lain, walau hadal manhur wala subhana bi anna ta'na bin nasabi min awal anwa'il adab wal ayu tasbihu sumulan bayyinah. Tidak diragukan, tidak ada
dalam syariat agama disebarkan itu termasuk min adzabil nawamil ada, termasuk paling besar dosanya, paling besar ada menyakiti orang min anwa'i dari sebabnya. 5 min adzabil nawamil ada. Jadi tidak paling besar macam ada mengganggu orang, mengkhianati orang, menjauh orang, jauh paling besar menyakiti, mencemarkan tadi menuju palsunya Bani Alawi, itu terbesar tiadanya. Ini kata siapa? Kata Sahibul Dalilul Lihat wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnatani bin nasi umma bihim kufrun aqamu bin nasab wa niyat wal qaim muslim. Dua perkara ada di manusia. Dua perkara itu ada di manusia. Apa itu dua perkara? Kufrun. Namun yang menimbulkan kekufuran atau binasa, menuduh pada nasab, mencemarkan nasab orang, mencemarkan nasab, memalsukan nasab orang. Itu termasuk dosa besar, hati kufur atau kufur bila menghalalkan halal, rungkanlah, palsulah, hancurlah, hilangkanlah. Dengan menghalalkan seperti itu, kufur mereka itu, kufur mereka itu. Waniyah dan yang cerikan mayat, bukalah mayat dengan suara yang keras-keras. Itu perilaku akhlak jahiliyah. Jadi dua-duanya akhlak jahiliyah. Mereka itu tidak punya bukti jahiliyah. Tidak perlu. Jangan ladeni. Jangan ladeni. Tapi kalau sudah terjadi bukan meladeni. Berat masalah mereka dengan kaidah-kaidah yang sudah tertentu. Baca kitab-kitab nasab, dustanya mereka, palsunya mereka, bodohnya mereka, baca salahnya mereka, baca paling itu lain yang berdebatan antara ayat nama berhadapan. Kali ini juga yang karena sudah terjadi. Jadi kalau ayat berdebat betul apa debat orang bodoh dengan orang bodoh itu apa? Sudah yang pintar itu, yang jelas itu ilmu lama, bukan kita bodoh, bodoh, semua bodoh. Nu bodoh harus begitu orang alim. Syukurin yang bodoh, syukurin apa-apaan syukurin. Saya ini yang bodoh, tidak perlu mentesis ayeuna keturunan dua alami Bani Alawi ada. Kalau perlu nanti kesimpulan di mana kebodohannya, di mana kesasarannya dibaca kesimpulan. Oke, di mana perlu, tapi debat tidak perlu debat. Jadi kesimpulannya tetap sudah masuk, tetap Ba'al itu adalah termasuk tergolong dzurriyyah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari keturunan Sayyidah Syarifah Fatimah Hasan Husain sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya dari keturunan
Aulia sayur sangat mudah diadu dombakan karena sama keduanya sama dari Bani Alawi. Cirebon dari Bani Alawi, masuk Bani Alawi semua musuh dijarahi ya jarahi itu keturunan Alawi. Kata Alawi itu ya Alawi sebelum dibahasa Alawi adalah keturunan Alawi bin Abdillah bin Ahmad bin Isa. Bila mana Alawi secara umum Alawi adalah keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi bila ada huruf istilah angkos nyata ayana naon zaman Hadramiknya, maka Alawi adalah keturunan Abdullah Sayyid Abdullah bin Sayyid Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa sampai kepada Rasulullah. Lamun kata-kata Alawi pada Alawi secara ayat makna adalah Alawi keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Habib disebut Habib nyata secara huruf khos nyata di Hadramaut disebut nyata putrana Alawi bin Abdillah bin Ahmad bin Isa. Tapi secara umum arti Habib semua yang dicintai sudah disebutnya Habib. Murid cinta ke ulama itu Habib. Muridnya disebut lagi naon Habib. Sebab Habib ima bimana isim panggil Habib pencinta. Habib di mana yang dicintai. Kalian Habib cinta ke gurunya disebut guru antum Habib. Darah mencintai aku dicintai berarti Habib. Habib itu ada Habib di mana fa'ilun, ayah Habib di mana isim maf'ul. Itu di mana bisa diketahui semua ulama Habib. Jangan ayah cemburu Habib. Di semua ulama Indonesia itu naon Habib yang dicintai oleh umat Islam. Imam Abu Hanifah Habibun yang dicintai oleh Sayyidina Umar bin Malik Habib, Imam Syafi'i Habib. Itu naon ribut-ribut Habib segala. Tidak ada Habib di Indonesia. Apa-apaan ada Habib. Suami cinta ke istri disebut naon tak? Istri disebut naon? Habibah. Habib suami isaloge suami ayana punya istri cinta tak? Suami ke istri naon disebut naik istri dari suami dan istri kan naon tak? Habibah karena lalu dijamakan jadi Habaib. Simkuring boga istri sabarai di simkuring opat. Jadi dua opat disebut naon sabab jabara Habibah teh simkuring disebut naon ke mereka Habib. Itu berjalan apa tidak ada Habib tidak gitu. Jadi lamunah dijamakeun ahbab atau akhibah. Lamun Habibah zaman pas saya memang geus salah. Hese susah karena kuratan Islam ge berdiruruskeun teh salah teh. Hese lantaran Islam naon? Bisa bang mengatakan orang besar, orang gedean, simkuring orang kecilan. Susah simkuring ngomong yang gede. Susah. So, rajin cinta ka istri teu. Cinta ka istri. Naon ta istri teh namana? Habibah. Nu dicintai ku sakuni, ku suami.
suami Habib menciptakan Habibah cinta ke suami, jadi suami itu dicintai itu nyawa ku Habibah. Itu adanya kata Arab, bahasa Arab itu bahasa Arab. Jadi kulatan berbalu jadi sudah kebaikan makanya rame nak itu kan ulang ikuti ulang dari pada rame. Itu karena naon ulang dari rame nak itu. Jadi saya terima untuk sudah itu disebut Habibah antara zaman naon lamun Habib zaman naon Ahibah atau naon ahbab bahasa Alfiah ukuran atau kumai baca Alfiah 100 kali tamat lantaran tidak diberi paham ya, jadi kejauhan dengan pemahaman Alfiah ya Alfiah ya. Jadi kufur dirinya yang ayat 3 ada ayat acap awal. Kalau masuk misalnya di akwalul asowa inna mana anda min amal kufar. Jadi kata tadi dua perkara ada di manusia yang dua perkara. Apa itu yang dua perkara di manusia? Kufur. Dua perkara itu pada manusia itu kufur. Yaitu mencela, mencaci atau mencemarkan kehormatan nasab. Ini mata kufur. Kata kufur di mana? Anahuma min amal kufri wa ahlakil jahiliyah maksudnya. Kedua-duanya nyata tohmu bin nasab. Namanya dia halal mahir perbuatan kufar ahli kufur je ahlak jahili ya wasani anau yuhaddi lamuri kedua maksudnya akan menimbulkan membawa kepada kekufuran bila mana mentolmi tadi mencemarkan nasab orang dan itu bahkan menimbulkan kepada kekufuran. Sama begitu juga lawan niyaha wasalisu anau kufrunima wal islam. Kata perilaku tersebut tadi itu kufrunima mengkufuri nikmat dan isan-isan dari Allah. Keempat orang yang anau bil mustahili benar-benaran kufur benaran kufurnya benaran tapi di orang yang menghalalkan kepada tauhid. Bila mana menghalalkan merusak merobek-robek bersobek-sobek memutuskan nasab orang lain menggugat orang lain memasukkan orang lain dan menghalalkan itu dia itu terjadilah kekufuran pada jiwa. Jadi orang itu menjadi orang kafir di dalam menghalalkan. Apalagi itu nasab orang, nasab ini mana nasab ya Rasulullah. Ini ibarat penyakit. Mereka itu penyakit bukan hanya penyakit apa? Penyakit jantung, penyakit gula, penyakit kolesterol, penyakit asam urat, IBOS, segala penyakit ada. Jadi mereka orang yang menggugat-gugat, merobek-robek, mensobek-sobek, mencemarkan nama baik Bani Alawi, mencemarkan nasab Bani Alawi. Memasukkan jadi ibarat penyakit bermacam-macam penyakit dengan jiwa-jiwa mereka. Macam-macam penyakit. Yang disebut penyakit seperti itu namanya istilah. Komplikasi.
seberapa pasar, seberapa bab ada di rumah oleh mereka. Pertama tadi haram kami izinkan rumah ayat waladina sudah menyakiti mereka wabahnya, sudah memasukkan mereka, sudah tetap oleh ulama-ulama ngedoktrin harus mengikuti tesis dia orang sekarang, orang bodoh seperti saya. Itu sudah melanggar penyakit. Jadi kesombongan ada, ketakaburan ada. Sudah berapa? Padahal sudah Al-Quran sudah menerangkan mereka yang tahu tentang kerasabatan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Jadi mereka namanya tahu. Wa sahibul bait adra mimma fi. Coba itu. Yang punya rumah lebih tahu keadaan di dalam rumahnya sendiri. Mereka baru alami lebih tahu daripada kita, lebih tahu tentang nasabnya, lebih tahu asal mereka. Nanti gugat dipasukan orang luar. Masya Allah, kemana otak kalian? Kemana karena sehat kalian? Berarti hilang akal sehat kalian. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Mereka apa ayat tersebut tadi? Lebih dari saya mungkin tidak bisa tafsirnya, baca tafsirnya. Lebih tahu supaya saling mengenal sebahagian kepada sebahagian. Sumuban wa qabail bersumpah di bawah airnya qabail amair butun afqad asail sebagai Sumaibah Asmona Kinana kabilah Quraisy Maron Qusay Batnon Hasim Ahad Abbas Asilah seperti itu. Sumpah bahwa lisan kekuatan masyarakat ada Robintonnya, ada Nakin ini gabung juga sudah termaktub dalam kitab Imam dari Sunan At-Tirmidzi bab maja kita dinasa harus dipelajari nasab, harus belajar seharusnya sebelum juga baca data Quran dan sederhana hilang karena terbakar dulu zaman bermulan maka orang tua itu diperhatikan. Ahbarana Abdullah bin Mubarak an Abdul Malik bin Isa al-Safawi hanya tidak malam membahas an Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam min asalikum manasirun Nabi arhamakum fa inna silaturahim mahabbatun bil ahli masamatun bil mal masatun bil asal. Ya, ini perintah Rasulullah harus mempelajari nasab, mencatat nasab. Jadi mereka sudah ada catatan nama dari sudah ada catatan, tidak perlu orang koreksi catatan mereka. Siapa mereka lebih tahu? Saya tadi wasmi dulu yang punya rumah yang lebih tahu keadaan di dalam rumah sendiri. Apa ini? Ia berlawanan dengan kebaikan, berlawanan dengan hadis Rasulullah, berlawanan dengan Al-Quran. Silakan mereka. Mulai dibuka-buka, tepat ya apa? Nah, wala quwwata illa billah.
Dia sudah melanggar ayat tersebut. Kejadian seperti Indonesia kan, sudah melanggar beberapa pasal. Ini bab naik di takawul atau babun bertadabur sudah melanggar bab itu. Dilarang takawul, dilarang tababun, saling benci membenci, saling putus-putusan hubungan, tadabur, saling permusuhan. Dia kan jadi harokat tersebut, harokat tajril nasabah itu sudah melanggar pasal. Tuh muncul dari mana? Dari hasud. Allah sudah mengharamkan hasud. Babu tahrimil hasud, babu tahrimil hasadi. Beri macam-macam penyakit, kebodohan, tabakur dalam Islam, tabarrukul bainal muslimin, wala tabarrukul tabarruk, sudah melanggar ayat muhtasimun bihablillah jami'an wala tafarraqu, sudah melanggar ayat-ayat beberapa macam ayat. Berapa harusnya wala tanajahu pada khalu pada habari hukum supaya agar mereka itu jadi penyakit munajah, perselisihan, pertengkaran dilarang oleh orang Muslim dan Islam dengan Islam. Nanti hilang, lemah umat Islam, hubungan Islam dengan Islam. Sudah lemah hubungan Islam, hilanglah kekuatan umat Islam. Islam melanggar ayat dan jauh. Ini penyakit, sebuah penyakit. Adanya babu tangis sambil muslim dilihat haramnya seorang muslim kepada orang muslim. Ini sudah melanggar ayat. Beberapa macam mereka melanggar juga lagi. Masya Allah, melanggar ayat-ayat mu'asalukum wa'alaihi min ajrin wa ma'ana. Sudah takalur mereka kelebihan mereka. Sedangkan qala nuhina takallufi dalam kitab Bukhari an Umar radhiyallahu qala nuhina takallufi kata Umar, dilarang kita takalur itu lain, memaksakan diri, memaksakan diri, takalur. Sudah lama terdahulu sudah menetapkan dibuka-buka, dipasukan, itu takalur, itu dilarang oleh Allah Subhanahu. Allah kata Rasul, kata Allah, ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakabbir. Allah menyuruh kepada mengatakan demikian, ma as'alukum, sehingga Umar dan Mu'ina dikatakan nilai-nilai hadis-hadis. Ciri takalur namun ciri Qolan Nasabi dalam kitab Ibnu Nasabi, Qolan Nasabi mutakallim, bagi orang mutakallim salah satu alamatin, 3 tanda dan ciri. Pertama, yunazi man fawqahu, melawan orang di atas. Jadi Imanuddin dan bangsanya ada pengikut-pengikut sudah melawan orang yang di atas, ulama-ulama yang di atas melawan itu, dia mereka itu berarti tergolong orang mutakallimin, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditandana melawan manfaat orang yang di atas, melawan. Barang-barang ulama beberapa satu ulama, ulama ratusan ulama ditentang, menentang ulama-ulama yang dahulu. Masya orang sekarang melawan orang tak kalau itu. Wayatahan malayana wayakul malayana. Dia melakukan perkara yang tidak akan tercapai. Watahan malayana atau dibaca bisa melakukan perkara yang tidak akan tercapai. Seperti gitu aja mau capai, rusak, dihinakan oleh orang nanti.
jelas. Wayaqulu fala ya'lamun, berkata perkara itu tahu. Berarti nyarita perkara tahu. Tanda-tanda dia itu adalah mengatakan perkara sesuatu yang tidak tahu dikatakan. Seharusnya bila mati tidak tahu bahwa ditanya bagaimana nasabnya Bani Alawah, benar atau tidak, jawabnya kalau tidak tahu kan wallahu iya mama mengaku tahu bari salah, menyalahkan orang yang tahu. La haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah, ana wa salih ummati ura'un min at-takhallufi. Aku dan umatku yang sore-sore pasti burun, terlepas dari orang-orang mutakallimin. Ya maka kita jangan mengindahkan kata-kata mereka. Biarkan mereka. Jangan diperhatikan mereka. Mengikuti kata Rasulullah, kata Rasul, aku dan umatku yang soleh terlepas dari mereka yang takut. Bila mana mendukung mereka yang mutakallimin, berarti berlawanan dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, ayuhan nas man alima minkum iman al-yaqul bi, barang siapa orang yang tahu katakanlah perkara tersebut itu. Tapi waman lam ya'lam Allah alam, siapa orang yang tidak tahu tentang kebenaran nasab Bani Alawah di sana, contohnya katakan wallahu iya mah ikut siapa ikut Imanuddin perasaan tahu perasaan, tingkah perasaan bukan kenyataan, bukan jauh dari kenyataan. Ayo diikuti ulama-ulama yang besar, ulama berjarak Tuhan. Na'udzubillah min. Kalau ini terdorong karena kebencian, kehasudan, kesombongan, ketakaburan, kecintaan, keduniaan, keburukan, karena ada pihak-pihak yang mengadu dombakan, ini tidak jauh seperti Balaam. Dia adalah ulama besar, tapi didorong oleh umat supaya ayat yang menunjukkan celaka kepada Nabi Musa, didorong oleh kecintaan kepada dunia, jatuhlah Balaam menjadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dakwakan oleh kita semua, mulai Imanuddin dan lain-lain ulama yang lainnya, moga-moga diberi hidayah taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerima pernyataan bahwa minta maaf kepada Bani Alawah, minta maaf kepada ulama yang lain, sudah layan mereka mendahului ulama lain. Maafkanlah kami kesalahan, kekeliruan kami, kesombongan kami, kebodohan kami, harus mengeluarkan pernyataan seperti itu. Baik Imanuddin dan lain-lain ulama harus mengeluarkan itu. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatkanlah ya Allah, tobatkan Allah. Jangan sampai sul khotimah mereka. Silahkan mau sul khotimah, silahkan mau husnul khotimah. Hei sahabat-sahabatku, sahabat teman-temanku, hei akhirnya saudara-saudaraku yang ada di Banten, yang ada di Cirebon, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di mana kerajaan kesultanan, janganlah kalian terbawa tergoda ke bawah orang yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan kalian kembali kepada kebenaran, kembali kepada keislahan, kembali kepada kesatuan, kebersamaan, kembali kepada saling merangkul persahabatan Islam dengan Islam. Kuatkanlah iman kalian, kuatkanlah Islam kalian, kuatkanlah, tunjukkanlah, bawalah umat kalian kepada keislahan, kemaslahatan di negara ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian mudah-mudahan sebagainya, mudah-mudahan kalau perlu dibenarkan ayat Ba'alawi itu keturunan nyambung kepada Rasul, insya Allah kesalahan mereka akan dibuka oleh saya. Terima kasih. Kesalahan perkataan, kesalahan makna perkataan, insya Allah nanti kalau perlu, kalau tidak perlu, cukuplah dengan sekian.
Mudah-mudahan ini perkataan ini jadi keselamatan, kemaslahatan, kemajuan Indonesia bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ulama rukun dengan ulama, firqah rukun dengan firqah, rukun kebersamaan. Hayulah Islam. Hayulah kebersamaan. Mudah-mudahan Indonesia menyebar luas Indonesia ini, sebarkan di padam kebakaran di Indonesia. Jangan, tidak perlu debat. Kalau perlu nanti perlu benar dari ilmiah, benar atau dari kebodohan. Tapi menurut saya tidak perlu cukuplah tetap kurang ayana perkataan kurang, keteguhan kurang, bahwa di Indonesia ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu syukuri dibahas di mana negara mana siapa insya Allah jadi berbaru.